Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Aulia Syifa dengan NIM 24070160064. Di sini saya akan membahas mengenai refleksi integratif berbasis Unity of Science. Jadi di sini ada latar belakangnya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan saat ini berkembang dengan pesat. Namun, seringkali ilmu-ilmu tersebut itu berkembang secara terpisah atau dapat disebut dengan fragmentasi ilmu. Akibatnya, hubungan antar ilmu itu menjadi kurang terlihat, sehingga suatu fenomena sering dipahami hanya dari satu sudut pandang saja. Padahal dalam kehidupan nyata, suatu masalah itu bersifat kompleks dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu ilmu saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menyatukan berbagai disiplin ilmu. Melalui konsep Unity of Science, kita diharapkan dapat memahami sesuatu itu secara lebih utuh dan menyeluruh. Selanjutnya di sini ada pengertian Unity of Science. Secara bahasa, Unity memiliki arti kesatuan, dan Science memiliki arti ilmu pengetahuan. Jadi, Unity of Science merupakan kesatuan ilmu pengetahuan. Dalam konsep ini menekankan tidak adanya diktomi atau pemisah antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Karena pada dasarnya, ilmu memiliki hakikat yang sama dan saling berkaitan. Unity of Science juga dapat dipahami sebagai suatu pandangan yang menjelaskan bahwa seluruh ilmu yang ada di dunia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap ilmu itu saling terintegrasi dan dapat dipahami dalam satu kerangka yang utuh. Lalu selanjutnya, di sini ada pengertian refleksi integratif. Secara etimologis, integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, integrate, integration, yang berarti menyatukan, menggabungkan, atau menjadi satu kesatuan yang utuh. Secara terminologis, integrasi merupakan pemaduan antara ilmu-ilmu yang terpisah menjadi satu kesatuan ilmu. Nah, dalam konteks keilmuan, integrasi dapat didefinisikan sebagai proses menyatukan, menghubungkan, dan mengharmonikan dua atau lebih unsur pengetahuan sehingga dapat membentuk kesatuan yang koheren, sistematis, dan saling memperkuat. Sementara itu, refleksi merupakan proses berpikir secara mendalam, kritis, dan sadar terhadap suatu pengalaman atau pengetahuan. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip dari Unity of Science. Yang pertama ada integratif, yaitu mengintegrasikan berbagai aspek ilmu pengetahuan dan agama. Lalu ada yang kedua kolaboratif, yaitu mendorong kolaborasi antara ilmuwan dan ilmu agama. Jadi mendorong kerjasama antar bidang ilmu. Lalu yang ketiga ada dialektis, yaitu menggunakan pendekatan yang saling melengkapi antara ilmu pengetahuan dan agama, bukan saling bertentangan. Lalu yang ketiga ada prospektif. Di sini memperhatikan masa depan dan tantangan yang akan datang, lebih berorientasi pada masa depan. Lalu ada pluralistik. Prinsip ini meyakini adanya pluralitas, realitas, metode, dan pendekatan pada semua aktivitas keilmuan. Jadi lebih menghargai keberagaman metode dan pendekatan. Kelima prinsip ini menunjukkan bahwa ilmu itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dan saling memperkuat. Selanjutnya di sini ada pendekatan teoantroposentris. Nah, dalam Unity of Science digunakan pendekatan teoantroposentris, yaitu sebuah cara pandang bahwa realitas ketuhanan dan kemanusiaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Jadi ini lebih cara pandang yang menggabungkan aspek ketuhanan dan kemanusiaan. Pendekatan ini mengajarkan agar kita selalu menjadikan Tuhan sebagai asal dan tujuan dari segala proses ilmiah tanpa meninggalkan
peran manusia sebagai makhluk yang memiliki mandat ilmiah, yaitu tanggung jawab untuk mencari, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan secara benar dan bermanfaat. Artinya, dalam mencari dan mengembangkan ilmu, kita tidak hanya berfokus pada manusia saja, tetapi juga melibatkan nilai-nilai ketuhanan. Jadi, ilmu itu tidak hanya kepentingan dunia, tetapi juga harus memiliki nilai moral dan tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, selanjutnya di sini terdapat implikasi UAS di UIN Wali Songo Semarang. Yang pertama, pengembangan visi dan misi, di mana tujuannya ini untuk menjadikan pusat keunggulan, penelitian, dan pengembangan. Lalu ada penerapan dalam kurikulum, yaitu ditetapkan dalam kurikulum ini untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum agar lebih komprehensif. Nah, saat kita sedang belajar gitu kan, atau saat kita selesai presentasi, kita seringkali menggunakan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang memiliki makna yang sesuai dengan materi yang kita bahas. Ini juga menjadi suatu pemahaman bahwa kita tidak hanya belajar dari teori secara umum saja, tetapi juga teori agama. Lalu ada strategi dan langkah operasional yang mendorong integrasi ilmu. Lalu ada karakter pendidikan. Harapannya dapat melahirkan ilmuwan yang menebarkan kedamaian dan kemakmuran dengan kematangan akidah dan kematangan profesional. Jadi menghasilkan ilmuwan itu tidak hanya yang cerdas saja, tetapi juga berakhlak. Seperti yang sering kita lakukan, yaitu mengaitkan materi dengan ayat Al-Quran ataupun hadis saat presentasi. Kemudian di sini ada manfaatnya. Yang pertama, dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh, kemudian menghindari cara berpikir yang sempit, lalu meningkatkan kemampuan analisis, membantu menghubungkan teori dengan realitas kehidupan, serta dapat membantu pola pikir yang kritis, terbuka, dan bijaksana. Lalu ada tantangannya nih, ternyata masih adanya pemisah antar disiplin ilmu, kurangnya pemahaman lintas bidang, serta adanya ego sektoral dalam masing-masing ilmu. Kemudian, implementasi pendekatan integratif dalam pendidikan itu belum optimal sepenuhnya. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Unity of Science menekankan bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Refleksi integratif berperan sebagai metode berpikir dalam menggabungkan berbagai disiplin ilmu secara mendalam. Kemudian dalam pendekatan teoantroposentris juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya berpusat pada manusia, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, refleksi integratif berbasis Unity of Science dapat membentuk cara pikir yang holistik, komprehensif, dan bertanggung jawab dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian di sini ada Unity of Science dari Quran Surat Luqman ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim makna fidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Yang artinya, seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan pernah habis kalimatullah ditulis dengannya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi, ayat ini menggambarkan betapa sempurna kuasa Allah dan betapa luas ilmunya. Seandainya pohon-pohon di bumi itu menjadi pena dan lautan itu menjadi tinta, dan ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi
untuk menjadi tinta setelah habisnya lautan yang pertama. Niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat-kalimat Allah dituliskan. Sesungguhnya, Allah itu maha perkasa, tidak ada satupun yang sanggup mengalahkannya, maha bijaksana dalam setiap pengaturan dan kebijakannya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.